Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan materi yang kemarin. Saya mau lanjut di bagian yang kayak seperti ini, dimana gayanya benda tersebut sudah tidak membentuk arah yang sejajar dengan pergerakan benda. Mulainya di mana, Dik? Ini saya sudah pernah share di e-learning kah PPT-nya? Ya, sudah, Ustaz. Oke. Ini di slide ke-25, ini soalnya. Saya bahasnya di papan tulis ya. Saya gambar dulu. Mana tempat pensilnya? Gokil. Soalnya ini yang tidak terlalu bagus ya. Gaya gesekan antara balok dan lantai masing-masing sebesar 2 Newton dan percepatan benda 2 meter per sekon kuadrat. Besar tegangan tali pada kedua balok tersebut adalah bisa aja kayak ini ya. Ternyata soalnya nggak usah dianalisis jauh-jauh. Ini salah gambar nih. Gambar orang menangis. Oke, saya mulai. Di sini untuk yang ditanyakan di soal itu adalah berapakah besar tegangan tali yang bekerja antara kedua balok. Yang ditanyakan itu di sini jika masing-masing balok ini memiliki gaya gesek sebesar 2 Newton. Jadi gaya gesek oleh balok 2 kg ini 2 Newton, gaya gesek untuk balok yang 3 kg ini juga 2 Newton. Terus percepatan yang dialami oleh benda itu sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Oke, sebenarnya soalnya ini tidak terlalu bagus. Karena apa saya bilang soalnya tidak terlalu bagus? Karena soalnya terlalu lengkap. Soal yang terlalu lengkap itu bisa menimbulkan dua jawaban. Jadi saya menjawabnya itu pakai cara yang dari sini. Kita lihat saja benda yang 2 kg ini. Jadi kalau saya gambar sistem yang 2 kg ini, jadi kayak begini kan. Aduh, mana penghapus? Ih, menyebalkan.
Jadi kalau saya gambar beban yang 2 kg ini, seperti ini. Jadi kan di sini ada gaya gesek bekerja ke arah sebelah sana. Gaya gesek. Terus ada tegangan kali di sebelah sini. Kayaknya seperti ini tah. Jadi karena dianggap bahwa bendanya ini bergerak ke sebelah kanan, berarti T-nya ini yang positif, gaya geseknya yang negatif. Jadi persamaan hukum kedua Newtonnya, sigma F sama dengan M kali A, jadi T dikurang Fg sama dengan massanya yang 2 kg, 2 dikali A. Atau jangan dulu, saya tulis 2 dah. M. Terus T sama dengan ini Fg-nya saya kasih pindah ruas ke sebelah sini. Jadi Fg-nya itu kan ini sama dengan 2 Newton di 2 ini karena negatif pindah ruas jadi positif ya. Ditambah M-nya 2, A-nya 2. Jadi 2 kali 2 4 ditambah 2 6. Saya tidak tahu jawabannya atau tidak sih. Oh ini jawabannya 6 Newton. Kayaknya soalnya ini tidak terlalu bagus. Barusan saya mau kerja yang ininya, tapi ini terlalu panjang. Ini cara jawabnya. Kalau kita kerja dari yang beban 3 kg ini kayaknya jawabannya nanti melebar. Jauh melebarnya. Terlalu banyak variabel yang kita hitung. Jadi diabaikan saja. Ada yang mau bertanya? Pada diem. Berapa orang? 24. Tidak ada yang mau bertanya? Tidak ada, Ustadz. Oh ya, untuk Andi Ahmad belum saya kasih kembali nilainya. Saya belum ke e-learning, itu saja alasannya. Untuk beberapa orang yang saya sempat tanya, ya saya tahan nilainya itu bukan karena saya tidak mau kasih nilai. Saya tahan saja karena saya mau tahu jawabannya dapat dari mana. Ternyata soalnya saya ada di Google ya. Lain kali kalau begitu saya ketik soal, saya cek dulu di Google ada tidak jawabannya. Kalau ada di Google berarti soalnya saya tarik. Tidak terlalu asik kalau ada jawabannya di Google. Sudah ya? Kita ke soal yang seperti ini. Itu tadi bidang datar, sekarang ke bidang miring. Jadi penerapan hukum Newton pada bidang miring. Sebuah balok massanya 5 kg dilepaskan pada bidang miring licin seperti pada gambar. Tangannya itu, tangan 37 adalah 3/4. Pertanyaannya adalah percepatan balok adalah ya. Tadi sudah di screenshot kah jawabannya yang ini? Tidak aja ya, ada jadi video.
Oke, kalau bidangnya miring seperti ini berarti bakal banyak digunakan proyeksi trigonometri, proyeksi gaya. Oke, di sini kalau bendanya itu memiliki massa, berarti ada gaya beratnya kan? Gaya beratnya itu selalu arahnya ke bawah. Gini. W. Tapi kalau bendanya ditaruh di bidang miring seperti ini, berarti geraknya benda kan nanti ke sebelah sini. Percepatan benda itu arahnya ke kiri bawah. Ini arah. Berarti bukan W ini yang menggerakkan benda. Kita cari W yang mana yang menggerakkan benda. Berarti W ini harus kita proyeksi ke bagian sini sama bagian sana. Ini W. Ini W juga. Tapi W yang ini sama yang ini beda anunya. Sama yang ke bawah ini. Karena W yang enggak 90 derajat lagi saya bikin. Karena W yang saya gambar berikutnya ini adalah W apa nih? W hasil proyeksi dari gaya berat. Nah, yang perlu kita ketahui di manakah sudut 37 ini, yang 37 derajat ini kalau diletakkan di proyeksi seperti ini. Nah, cara mencari 37 derajatnya ini di sini di mana kalau bagian sini? Mengerti kah? Terlalu banyak saya bilang sini sama sini. Sini, semua sini. Kayaknya nanti ada orang yang hitung sininya saya nih. Berapa kali Kak Ustadz sudah mengatakan kata sini? Ya. Oke, kita cari proyeksinya. Cara mencari proyeksinya digambar dulu. Ini garis miringnya. Terus kita tarik garis di sini, ini 37 derajat. Terus kita gambar begini. Ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu ini sumbu Y, ini sumbu X. Terus 37 derajat itu ternyata di bagian sini. 37 derajat. Mengerti? Mengerti. Ini kan 37, letaknya ini mirip sama yang di sini kan? Yes. Oke. Terus kalau saya mau, ini kan baru ada sumbu X sama sumbu Y. Supaya ada lagi satu garis, saya ambil garis normal dari bidang ini, yang bidang miring. Berarti saya tarik tegak lurus ke sebelah sana. Ini adalah garis normal. Ini garis normal. Ini bidang. Nah, kalau ini 37, ini kan 90 derajat. Kalau ini 37 berarti di sini berapa? Oh, ditanya. 90 kurang 37. 53. 53. Di sini ini kan garis yang ini sama garisnya bidang itu juga 37 derajat. 90 derajat, berarti di sini 53 juga kan? Iya. Nah, berarti di sini berapa? Sisanya 37. Nah, 37 berarti 37 derajat itu ada di sini. Bisa? Oh iya, Ustaz. Mengerti? Iya. Berat Ustaz. Ya. Mengerti kah? Iya, mengerti ya, Ustaz. Hati-hati ya. Kalau di sini 30 derajat berarti ini adalah W cos theta-nya, yang di sini W sin theta. Bisa ya? Nah, ternyata gaya berat yang menggerakkan benda ke sebelah sini adalah W sin theta. Jadi W yang ini yang kita pakai untuk dalam perhitungan sigma F sama dengan M kali A. Bukan W yang arah ke bawah ini. Kenapa bukan W yang arah ke bawah ini? Karena yang arah ke bawah ini itu tidak searah dengan geraknya benda. Jadi kalau mencari gaya yang berhubungan dengan gerak benda, dicari yang sejajar dengan gerak benda. Baik yang searah maupun berlawanan arah.
Jadi yang kita ambil adalah W sin theta itu sama dengan M kali A. Bisa? Bisa. Oke, W itu adalah M kali G kan? M kali G sin theta sama dengan M kali A. M-nya kita coret, jadi A-nya itu sama dengan G sin theta. G-nya tadi di soal adalah 10. Berarti A-nya sama dengan 10 sin 37. Berarti jawabannya adalah 6 meter per sekon kuadrat. Seperti itu. Oh, berarti 10 kali 3/5 itu, Ustaz? 10 kali 3/5. Oh iya. Bertanya ya kalau tidak terlalu paham yang bagian ini. Kalau yang itu masih mengambang, Ustaz. Iya, yang mananya yang mengambang. Ini baru fisika peminatan, belum fisika pendalaman minat. Jadi tanya memang yang masih dalam kalau masih di peminatan, karena di sini diajarkan dasarnya. Kalau di pendalaman minat tidak diajarkan lagi dasarnya ya. Tidak ada yang mau bertanya? Tidak ada juga berarti. Oke, kita lanjut. Kalau soalnya seperti ini. Tadi sudah di screenshot kan? Ya. Iya, sudah. Oke. Sebuah balok ditahan di puncak bidang miring seperti pada gambar. Ketika dilepas, balok meluncur tanpa gesekan. Berarti kalau tanpa gesekan tidak ada gaya geseknya ya. Atau bidangnya ini licin. Sepanjang bidang miring. Kecepatan balok ketika tiba di dasar bidang miring adalah berarti yang kita cari dulu percepatannya. Ini kan 30 derajat, berarti mirip-mirip sama yang soal tadi kan. Berarti yang ini di bagian sin tetanya tinggal diganti saja dengan di bagian tetanya ini tinggal diganti saja dengan 30. Mengerti kah? Ngerti, Ustaz. Oke, kalau ini diganti dengan 30 berarti A-nya sama dengan berapa? Ustaz. Apa? 10 kali sin 30. Iya, 10 kali sin 30. Berapa tuh? Sin 30, sin 30. 11. Bola dihukum sudah tabel itu. Belum dihafal memang, Ustaz. Oh, sengaja tidak dihafal. Oke. Sengaja. Siapa itu yang tak Susah dihafal, hafalnya? Susah beda dihafal. Banyak sekali dong, Ustaz. Tidak. Ya, tidak apa-apa sih, karena 2 mata pelajaran itu nanti butuh itu semua. Fisika sama matematika. Tenang. Fisika cuma 1 kali saja diajar itu, tapi kalau matematika 2 kali. Trigonometri dasar sama trigonometri lanjutan. Siap-siap lah. Oh, Anda sekarang belajar apa? Logaritma. Iya. Iya. Banyak anunya kan sifat-sifatnya. Banyak. Iya dong. Belum Itu semua. baru logaritma, belum ditambah trigonometri. Nanti di trigonometri Anda juga bakal dapat sifat-sifat trigonometri. Nanti Anda belajar nih. Kalau sin 90 kalau dikurang dengan alfa ternyata itu sama dengan cos alfa. Nanti Anda dapat nih, belajar dah tuh. Banyak nanti tuh. Kayaknya lebih
Lusinan lah, lusinan. Kenapa? Kenapa? Ya, Anda kan masuk IPA, itu konsekuensinya masuk IPA. Tenang saja, Anda anak IC. Berarti terpilih kan? Oh, saya sudah bikin pressure. Ini 5 meter. Ini karena masanya tidak diberitahukan di soal, berarti dia sudah tahu bahwa massa itu tidak berpengaruh sama percepatan benda. Karena percepatan benda itu hanya dipengaruhi oleh ini nih, G sin theta. Kan? Kita dapat tadi. Mengerti kah? Ya Allah. Mengerti Ustaz, mengerti. Bukan Masanya teori. respon dong. Ya Allah. Atau kita bikin peraturan nih. Semua harus buka kamera di pertemuan berikutnya. Astaga. Nanti kita langsung respon saja, Ustaz. Yakin. Yakin Ustaz, yakin. Awas deh. Kalau perlu nyala kita punya mic. Guru sebelah nih buka kamera dia kalau guru sebelah. Tahu nih kan yang saya maksud. Terjatuh. Udah jatuh. Oh, Tekan 2 ulangan Ustaz. Mereka ulangan. Wah, kayaknya kita perlu ulangan juga kayaknya nih. tidak Ustaz. Tidak perlu. Iya, benar belum Ustaz. Siapakah itu yang ingatkan Kak? Boleh juga, bagus usulannya. Astaga. Tidak ada Astaga, siapa itu yang usul kan? Cuman mungkin ulangan. Andi itu karena orang ulang. Kalau ada orang dikasih kuis terus, kalau kita dikasih tugas terus Ustaz. Oh, Lebih mending ini. tugas. Oh, kalau Jadi mereka tak ulangan terus, juga. kalau saya tugas terus. Tapi kuisnya mereka lebih Iya. sedikit loh dibandingkan tugasnya saya. Enggak Biar mau Ustaz, yang tugas penting saja, ulangan biar harian. tugas saja. Kan tidak apa-apa, yang penting aman. Apa yang aman nih? Ulangannya. Ulangan. Tahu lah. Oke, saya lanjut ya. Karena percepatannya sama dengan 5 meter per sekon, terus geraknya benda kan ke sebelah sini. Nah, untuk mencari berapakah kecepatan di ujung sini, VT-nya berapa, berarti kita harus tahu dulu berapa V0-nya sama berapa panjangnya ini bidang miring. Nah, kalau kita mau cari berapa panjangnya bidang miring ini, pakai rumusnya sin. Sin itu, saya tidak pernah ajar kalian yang ini. Depan per miring. Tapi nanti kalian belajar ini kok di trigonometri matematika, tapi semester 2 kayaknya. Nanti di Januari, pokoknya di semester itulah, semester 2. Sin theta itu berarti sin 30 kan, itu sama dengan setengah. Depan ini berarti panjang sisi yang berada di depan sudut. Ini kan sudut, berarti sisi yang berada di depannya sudut adalah yang ini. Berarti 5 meter. Nah, ini tulis sini 5. Miring adalah panjangnya yang ini nih. Yang sisi miring ini. Nah, sisi miringnya itu yang ditanyakan kan. Saya tulis mi saja. Panjang banget. Nah, kali silang. Berarti miringnya itu sama dengan 2 dikali 5. Berarti 10 meter. Nah, ini yang dipakai untuk persamaan yang ini nih. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Di soal tidak disebutkan, disebutkankah bahwa bendanya berawal dari keadaan diam? Ustadz, itu 2 kali 5 dari mana? Tunggu dulu, saya lihat soal dulu. Ya, karena di soal tidak disebutkan apanya nih, berapa keadaan awalnya benda, berarti kita anggap bendanya itu diam. Apa tadi pertanyaannya? 2 kali 5 itu dari mana?
Ini kali silang. Kali silang. Saya perhatikan tadi berdua. Oh, 1/2 ini dari sin 30. Oke, saya lanjut. Berarti karena dianggap dari keadaan diam, berarti V0 kuadratnya ini kita abaikan saja. Berarti 2. Dikali A-nya itu 5. S-nya itu 10. Bisa ya? S ini adalah jarak yang ditempuh benda. Kan? Jarak yang ditempuh benda berarti dari sini ke bawah sini. Ingat ya, dari sini ke ujung bidang miring. Berarti bukan yang 5 ini. Hati-hati. Nanti kalau menghitung kalian kasih masuk 5 di sini, kalian nanti dapatnya itu 50. Kalau 50 itu 5 akar 2. Di option tidak ada 5 akar 2. Jadi hati-hati tuh. Untungnya ini soal ujian nasional, jadi belum ada yang salah option yang ada salah-salah jawaban. Kalau UTBK nanti, nanti setiap kalian salah menghitung ada jawabannya. Salah pakai rumus maksudnya, bukan salah menghitung, salah pakai rumus. Nah, saya lanjut, berarti di sini 100 ya. VT kuadrat sama dengan 100, berarti VT-nya itu sama dengan akar 100. Oh, sudah tidak ada yang ngegas-ngegas ini. Andi Ahmad ada? Ada Ustaz. Oh, barusan nggak ngegas. Sakit nah. Oh tidak. Oh nggak nyahut. Oh oke. Andi mana Andi? Tahu sakit kali. Rebahan santai mungkin Ustaz. Oh iya. Oh tanda-tanda nih. Kode kah buka kamera pertemuan berikutnya. Tidak Ustaz. Tidak Ustaz. Ustaz Ari. Di meja ini bagaimana orang menulis di tempat tidur. Hari ini memang itu. Iya. Menulis Terus aja. di. Biasanya screenshot saja. Tapi kalau cuma rumus ya Ustaz, kayak rumus seperti hafal gitu. Tidak ada kau tulis. Saya kira di screenshot semua. Iya, saya kira juga di Iya ada screenshot semua. screenshot. Ada malahan yang nggak screenshot, nanti dilihat di YouTube saja. Oke, oh selesai. Nanti nonton di YouTube Ustaz. Ya kita ke YouTube Ustaz. Oh iya. Sudah selesai kayak ini sama foto. Ah? Ustaz ini sudah selesai jawabannya. Iya, sudah selesai. Jawabannya 10. Ustaz, Ustaz itu yang A sama dengan G sin TT sin 30 itu dari mana itu Ustaz? Oh, dari soal yang sebelumnya. Wah. Oh ini. Langsung. Oh. Kan mirip sama soal sebelumnya ini. Toh? Mirip nih. Oh iya. Nah, Kita jadi mau saya langsung pakai saja rumus yang terakhirnya tadi. Oh iya. Kayak gitu. Ustaz ini direkod kan Ustaz? Apa? Direkam untuk jadi konten di YouTube kan? Direkam buat konten YouTube. Iya, direkam kok. Lucu bagian konten nih. Konten pembelajaran kan Ustaz? Wah, iya. Iya. Konten pembelajaran kok. Dan konten prank. Di sini sudah banyak yang main game itu. Among Us. Among Us, ya benar. Siapa itu? Orang ini Ustaz, David semua ini. Ah tidak, saya cuma Siapa bertanya itu? kan sekarang game itu lagi naik daun. Sudah mirip dengan werewolf dulu kan? Iya. Iya. Nah, mirip. Orang ini Ustaz ya. Orang Ansar. Apakah? Apa sih? Orang main juga nggak bakal saya larang Anda yang pegang HP. Yang penting tugas selesai kan, terserah. Sudah? Beda tadi, Sudah. sudah nih. Tidak ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Tidak ada Ustaz. Oke. Sama-sama soalnya dia punya deh. Hah? Gambar soal. Mirip. Iya sengaja dikasih mirip-mirip supaya tidak terlalu banyak keluar persamaan. Kalau dikasih beda-beda banget, nah siap-siap banyak persamaan yang Anda lihat.
Ini sebuah balok dengan massa M dilepaskan dari puncak bidang licin dengan kemiringan alfa agar percepatan balok pada bidang miring sama dengan 70% percepatan gravitasinya, maka perkiraan nilai A yang tepat adalah, jadi yang dia minta A-nya itu, ini gampang nih. Hore. Sudutnya Apa yang hore? Jadi dia minta A-nya ini sekitaran 70% dari G-nya. Kalau 70% dari G-nya berarti A-nya itu 7. Mengerti kan? tidak. Oh iya doang nih. Mengerti kan? Tidak Ustaz. Kan dia minta A-nya itu adalah 70% dari percepatan gravitasi kan? Iya, Nah, percepatan percepatan gravitasi berapa? 10. Nah, 70% itu 0, berapa? Yang kau jawab dulu. 70% itu 0, berapa? 0,7. Nah, 0,7. 7. Oke, 0,7 kali G. Rumusnya A itu tadi adalah G sin theta kan? Tapi karena di soal dia pakai alfa ya kita gantilah sudutnya ini dengan alfa. Bisa? Nah, ini kan sama-sama ada G-nya nih, dicoret saja. Berarti kita cari sin alfa yang nilainya itu mendekati Bisa. dengan 0,7. 7. Bisa? Sin alfa berapa yang nilainya itu mendekati 0,7. Kalau kalian hitung, yang dekat dengan 0,7 itu adalah 45. 0,5. Hah? Tidak. Sin alfa yang dekat dengan 0,7 itu adalah sin 45. Yang 1/2 akar 2. Coba dah tuh hitung. Maksudnya coba dah kalkulator. Kalau 1/2 akar 2 itu 0, berapa? Hmm. 0,2 itu berapa? 0,2 1/2 akar 2 itu berapa? 0, berapa? Tunggu. Kalkulatornya siapa? 0,7 Ustaz. Iya, betul. Saya minta 3 angka di belakang koma. Oh, 0,7 07. 07. 0,707. Oke. Ya itu. Kalau 1/2 akar 3? 0,86. 0,866. Oke. Jadi saya minta nanti kalau udah tatap muka cobalah menghafal yang ini ya. Nanti kalau tatap muka. Sama nanti kalau misalnya kita tidak tatap muka sampai ujian semester, berarti itu ya. Oh, Kalau misalnya ujian semesternya kita pakai Google Form, berarti kalian tetap lihat buku dong jawabnya. Boleh. Bukan boleh, yang saya pikir tuh berarti kalian ulangannya buka buku dong. Kalau ulangannya buka buku, lebih baik soalnya dikasih susah saja. jangan open kamera Ustaz. Kan ketahuan Ki kalau buka buku. Kan buka buku. Apa serunya dong soalnya gampang baru buka buku. Maksudnya open kamera jadi itu nggak usah buka buku. Siapa bilang open kamera? Tidak. Saya bilang apa? Ada yang mau zoom ini Ansar. Iya, answernya anu sekali. Answer ini, answer. Apakah ini semua? Oh, kau Nanti sendiri kalau open Anda kerja kamera. soal, kalian nggak usah masuk di Zoom atau Google Meet. Kalian kerja Oh, soal saja sesuai saya- waktu. Saya kira inian. Iya, kayaknya begitu. Soalnya yang kayak biasa saja Ustaz, tidak usah naikkan tingkatnya. Kalau biasa saja berarti Anda kan buka buku.
Jujur saya, sudah jujur. Nantilah saya bertanya sama guru yang lain, kira-kira buat soalnya dibikin bagaimana. Kalau guru lain ternyata bikin soal yang biasa-biasa aja ya, berarti kita harus ikhlaskan kalian dapat soal yang biasa-biasa saja. Iya Ustaz. Alhamdulillah. Iya Amin. Ustaz. Amin. Tidak akhlak kita, soalnya biasa-biasa aja Ustaz. Itu sudah, maksudnya saya kalau guru-guru yang lain bikin soal yang biasa-biasa saja, berarti saya juga harus mengikhlaskan bahwa saya harus juga bikin soal biasa-biasa saja. Semoga soalnya Ustaz biasa-biasa saja. Amin. Ya, amin. Amin. Oh, masih bisa satu soal. Ini bidang miring juga. Ini bidang miring juga. Ini lebih mirip. Oh, ya banyak sekali bidang miring ini. Ustaz tadi itu Yang di bukan Anu kayaknya. Oh, ya banyak. pulpen kan? Tugasnya yang mana Ustaz? Oh, Anda tanya tugas, padahal saya niat tadi tidak ada tugas. Astagfirullah. Gua tanya. Astagfirullah. Belum pernah di demo ini. Wah, gila. Betulan di Frankfurt kan tidak ada tugas. Ya kawan. Ya Ustaz, astagfirullah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tidak Ustaz. Ya Allah. Anggap saja angin lalu Ustaz. Alamak, Begini, karena yang kakak kelasnya kalian, saya juga tidak kasih tugas di 2 pertemuan terakhir. Nah, supaya fair, Oh, iya, boleh, berarti saya juga tidak kasih tugas kalian. Begitu. Nah iya Ustaz, begitu saja ya. Iya. Siapa namanya tadi? Ngaku. Tidak Ustaz. Dia, astagfirullah. Ya Allah, jangan Ustaz. Salwa ya, Salwa. Oh. Tidak Ustaz, ya Allah. Nah, ditunggu pas tatap muka. Salwa adalah murid Ustaz, ya yang Allah. selalu meminta tugas ternyata. Ya Masya Allah. Allah. Kalau dikasih bonus tugas saja Ustaz. Mantap. Bagus. Ya Ustaz, ya Allah. Dia dapat jackpot. Terus khususnya gimana tugasnya Ustaz? Benar. Oke, saya lanjut saja. Tugasnya nanti di pertemuan berikutnya ya. Alhamdulillah. Tidak ada tugas pertemuan ini kok. Sebuah benda yang masanya 10 kg berada di atas bidang miring kasar, koefisiennya. Nah, berarti ini sudah berbeda sama soal yang tadi ya. Tadi itu tidak ada gaya gesek, sekarang sudah ada gaya geseknya kan. Berarti ini sudah mulai susah nih. Ingat ya, ini bendanya masih 1 loh, belum saya kasih jadi 2. Bisa jadi 2? 2 itu pas di pendalaman minat. Cek. Cek mic. Itu dulu saya tulis soal dulu. Tiga, F-nya 137. Lagi. M-nya 10 kilo. Lagi. Saja. Oke, ini gambarnya ya tidak sama persis lah. Mu K-nya itu 0,3, M-nya itu 10 kg, gaya yang digunakan untuk menarik benda ke atas adalah 10 Newton. Nah, kalau kita gambar diagram gaya-gaya bebasnya yang bekerja pada benda sama seperti tadi, berarti yang ke bawah ini adalah W, yang ke sebelah sini itu ini tidak tegak lurus lagi. Ini W cos theta. Kelihatan jika? Oh iya kelihatan. W sin theta. Ini ke bawah. Baru di sebelah sini ada juga gaya gesek. Pertama kita cari dulu gaya geseknya. Berapa gaya gesek? Rumusnya gaya gesek itu adalah mu dikali n.
Nah, ternyata N-nya itu arahnya ke sebelah sini kan, atas sini. Searah dengan bidangnya benda. Selalu tegak lurus sama bidangnya benda. Searah. Selalu tegak lurus dengan bidangnya benda. Nah, ternyata N-nya ini segaris dengan W cos theta. Benda hanya bergerak di sumbu yang ini nih, yang sumbunya F. Nah, benda tidak bergerak di sumbunya W cos theta, berarti di sumbu kita anggap ini Y ya, kita anggap ini Y, ini kita anggap X. Jadi di sumbu Y, sigma F yang di sumbu Y itu kan dia tidak bergerak, berarti dianggap bahwa benda di sumbu Y itu tidak bergerak atau diam, 0. Berarti N-nya itu kalau dikurangi dengan W cos theta itu sama dengan 0. Berarti N-nya sama dengan W cos theta. Atau sama dengan 10 kali 10 kali cos 37. Cos 37 itu 4/5. Nah, ini kita coret, ini sisa 2. 2 kali 4, 80 ya. Iya. Nah, ini yang kita masukkan ke dalam hitungan ini. Jadi 0,3 kali 80 sama dengan 24 Newton. Nah, berarti kita sudah bisa menghitung berapa percepatan benda yang arahnya ke atas. Nah, di sini yang karena arah geraknya benda ke sebelah sini, ini A-nya, berarti yang nilainya positif adalah F, yang nilainya negatif itu adalah W sin theta sama gaya gesek. Saya ulang, karena A-nya ke arah F atau di sumbu X bagian F ini, berarti yang positif adalah F, yang negatif adalah W sin theta sama gaya gesek FG. Berarti rumusnya F dikurang W sin theta dikurang FG sama dengan M dikali A. F ini 100, W ini 10 kali 10, sin theta berarti sin 37, sin 37 itu 3/5, dikurang FG-nya itu 24, sama dengan masanya 10 dikali A. Ini saya coret sama 5, sisa 2, berarti 60 kan? 60 dikurang, ini 60 ditambah 24 berarti 84, berarti 100 dikurang 84 sama dengan 10A. Berarti A-nya sama dengan 100 dikurang 84 16/10. Terus Sama dengan sama dengan mulu nih. 1,6 kuadrat. Nah, itu jawabannya. 1,6 meter per sekon kuadrat. Nih, yang delta 1,6. Bisa ya? Bisa kah? Bisa, Ustaz. Ya, sampai situ saja untuk pertemuan hari ini. Yang mau bertanya, silakan bertanya. Tidak ada yang mau bertanya? Tidak ada kayaknya, Ustaz. Oh ya, kalau tidak ada, kita selesaikan saja. Karena tidak ada yang mau bertanya, terus jamnya sudah dekat jam 11:30. Berarti saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Nanti hari apa ketemu?
Lihat dulu chat. Ya memang kita kalau belajar fisika cuma 24 orang ya. Gak tahu Iya. yang lain. Nonton YouTube tuh. Hari Selasa. Oh, Salah satu apa Ustaz? Hah? minggu. Selasa minggu depan. Selasa ini yang dekat ini. Oh iya. Betul. Itu ya, 29 September. Iya bulan. Oke. Nilaiku itu bagaimana sudah, Ustaz? Apa? Nilaiku itu bagaimana sudah? Anda siapa nih? Andi Ahmad. Iya. Ya, Ustaz. Oh, nanti diperbaiki kan? Oh iya, Ustaz. Oh, ya, Ustaz jadi- yang tadi belum Hah? screenshot. Ustaz. Apa? Yang tadi belum di screenshot. Oh yang Oh, ini tadi. belum screenshot. Yang ada di papan. Kira tadi sudah di screenshot. Oh, oke. Bajunya Ustaz. Nah, udah nih, udah pindah. Jaringan. Sudah? Sabar Ustaz. Oke. Oke, jadi saya cukupkan pertemuan hari ini. Saya ulang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.